Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Khatimun rahimakumullah, hadirin jamaah tarawih keluarga besar Masjid Al-Watoniyah yang saya hormati, para pengurus, para sesepuh, para hujaj, Bapak Ibu sekalian, kita masih senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuki malam yang ke-28 merangka melaksanakan ibadah Qiyamul Lail, sholat tarawih. Moga-moga seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan sampai dengan malam ini, ya Allah, moga-moga menjadi catatan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita sudah laksanakan sampai dengan malam ini diharapkan mampu membentuk integritas kita, mampu membentuk kepribadian kita, mampu membentuk terjadinya satu perubahan di antara sekian banyak kehidupan kita untuk menuju ke yang lebih baik. Di penghujung Ramadan ini memang ada sisi perbedaan antara generasi Salafi dengan generasi masa kini, atau dengan kata lain sisi perbedaan yang sangat mencolok antara generasi Sahabi, Salafi, generasi zaman para sahabat, generasi orang-orang dulu salafus soleh, dengan generasi masa kini, generasi yang sedang kita hadapi dari berbagai aspek kehidupan. Generasi masa lalu, generasi para sahabat, betapa sangat responsifnya, betapa sangat antusiasnya dalam menerima perintah-perintah agama, sehingga kalau Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya, di mana kalau wahyu itu berbentuk baik yang bersifat perintah maupun yang bersifat larangan, itu para sahabat generasi orang dulu itu tanpa bahasa Belandanya, tanpa reserve, tanpa komentar, tanpa komplain, tanpa dipertanyakan, langsung jawabnya dengan kalimat sami'na wa ta'na. Bahasa tentaranya siap laksanakan, kira-kira begitu kalau orang dulu itu. Makanya pantas kalau orang dulu mendapatkan gelar dari Rasulullah sendiri disebutnya sebagai afdalul qurun, generasi terbaik ya. Generasi orang-orang dulu sangat amat merasa kehilangan dan seakan nggak mau dipisahkan apabila Ramadan dalam suasana seperti sekarang ini, hadirin. Pengennya nggak buru-buru habis tuh Ramadan, pengennya nggak buru-buru selesai tuh puasa. Bahkan dalam salah satu ungkapan yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, justru orang-orang dulu itu mendambakan untuk bisa memaksimalkan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu, persiapannya itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dalam rangka pengen mengharap-harap buruk kedatangan yang namanya 1 bulan bulan suci Ramadan. Perbedaannya dengan kita, kalau orang dulu nggak mau melepas keberangkatan kepergian Ramadan yang dikhawatirkan takut nggak ketemu lagi sama Ramadan yang akan datang, kalau generasi kita sekarang malah pengen buru-buru selesai.
Kalau nggak karena iman, barangkali puasa juga pengennya jebol. Ya, kalau nggak karena terpaksa daripada di rumah juga bengang-bengong, kalau bisa mah nggak usah ikut terawih. Ya. Tapi biarlah ya, yang penting kita sudah bisa melaksanakan Ramadan, bisa melaksanakan sholat tarawih sesuai dengan kemampuan kita. Diharapkan 1437 Hijriah Ramadan tahun ini relatif bisa diharapkan lebih baik daripada Ramadan seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, dan diharapkan kita umurnya bisa sampai ke Ramadan yang akan datang untuk kita tingkatkan lebih menuju ke yang lebih baik. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini? Kalau sesuai dengan konteks Al-Quran, ada beberapa hal yang harus disempurnakan oleh kita supaya, taruhlah, syukur kalau targetnya tercapai. Targetnya itu sebenarnya la'alakum tatakun. Sebenarnya kalau orang sudah melaksanakan puasa selama sebulan penuh dan terawih entah seberapa kemampuan Bapak, itu sebenarnya konklusinya, kesimpulannya, hasilnya, ataupun bahasa agama yang disebut dengan taksirul ibadah, nataijul ibadah, hasil daripada penggemblengan selama Ramadan siang malam itu sebenarnya, kalau istilah bahasa saya, kalau tidak dikatakan terbentuk menjadi orang yang bertakwa, tapi sekurang-kurangnya kalau benar bertakwa menjadi lebih baik kan. Jadi kalau tahun setelah ditinggal oleh Ramadan kita kayaknya nggak lebih baik dari sebelum Ramadan, saya nggak mengatakan Ramadan Bapak, Ramadan Bu gagal, cuman targetnya belum tercapai. Dan indikasinya sederhana sebenarnya. Indikasi keberhasilan Ramadan tuh sederhana sekali. Apakah kita Bapak dan Ibu, terutama Bapak nih, konsisten nggak melaksanakan 2 sholat yang paling fundamental, yang paling strategis? Kalau nanti ditinggal oleh Ramadan ternyata 2 sholat ini dilestarikan oleh kita, ya, maka indikasi dari keberhasilan Ramadan, sekalipun kita tidak terbentuk integritasnya menjadi orang yang bertakwa dalam bahasa agama, berarti indikasinya kuat bahwa termasuk Ramadannya berhasil. Ciri yang pertama adalah melestarikan, mendawamkan. Yang pertama adalah sholat isya dengan sholat subuh. Itu indikasi keberhasilan Ramadan. Kalau sekarang kan alhamdulillah nih, kita syukuri aja. Nah, orang Islam mah nggak ada matinya. Biar kecebur di got juga untung masih kecebur. Padahal udah jeblok di got itu udah penuh dengan lumpur. Untung masih selamat loh, biar kena lumpur juga masih hidup. Untung aja orang Islam. Ya. Nah, kalau sekarang ini Ramadan kita isanya alhamdulillah berjamaah nih. Alhamdulillah berjamaah. Untung kita bisa berjamaah, ya. Kenapa kita isanya bisa berjamaah? Ada apa nih, Pak? Ada apa, Pak? Ada apa? Ada Ahok. Ada Ahok lagi, ya. Karena ada terawih, ya kan? Terus nanti pagi besok nih kita subuhnya kita laksanakan. Kena ada apa? Ada apa? Ada sahur. Kan 2 hari ke depan udah nggak ada terawehan lagi, udah nggak ada sahur lagi. Bapak-bapak nih isanya, subuhnya masih tetap dilaksanakan nggak? Kok nggak ada yang jawab ya? Bawa saya rumahnya jauh. Coba jawab. Ditinggal Ramadan nih besok nih, isanya masih tetap kayak gini nggak? Insya Allah sunter apa? Insya Allah Islam nih. Hah? Subuhnya masih tetap dilaksanakan nggak sholatnya? Itu indikasi secara objektif untuk mengukur keberhasilan Ramadan kita, walaupun dalam tanda kutip kita belum mencapai takwa. Tapi kalau nanti udah ditinggal Ramadan, isanya udah kembali ke laptop gitu ya. Apa? Balik modal gitu ya. Zuhur ya, katakanlah masih di kantor, pulang kejebak macet, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kebablasan. Aduh,
ngulang lagi tuh, ngulang lagi, ya. Lalu ngulang lagi, nggak jadi dah. Itu ibaratnya seorang ibu yang lagi menenun sebuah tenunan dengan menggunakan benang emas yang begitu sangat indah, yang benang emasnya saja belinya tuh di India, ya, mahal harganya, lewat pakai pesawat dan sebagainya. Ditenun itu sebuah tenunan yang bernuansa betapa sangat indah gambarnya. Tinggal bentar lagi akan dikumandangkan suara adzan subuh, sedangkan sudah ditandai oleh kongkorongoknya ayam kalau zaman dulu. Bentar lagi subuh diacak-acak lagi. Itu artinya apa? Perjalanan spiritual kita selama 1 bulan penuh, ya, dari awal Ramadan sampai dengan ujung tuh, kalau tidak dilestarikan dengan indikasi yang mengantarkan Ramadan kita berhasil atau tertunda keberhasilannya, kalau tidak dikatakan gagal, itu ibaratnya orang sudah lagi nenun sebuah tenunan yang kalau jadi harganya sangat mahal, tiba-tiba diacak-acak lagi. Jadi harus dilestarikan isya dengan subuhnya. Kalau duhur taruhlah masih kantor, asar pulang dari kantor, ya mungkin sholat di kantor, maghrib taruhlah mungkin kita mampir di mana. Terus selama ini kalau kita jadi warga Sunter nih, oke, duhur, asar, maghrib. Untuk kalau maghrib pasti udah di rumah ya, jam 5 bisa sampai rumah, maghribnya bisa. Taruhlah kecapean kita alasannya, bukan kecapean, nonton bola, ya misalnya ada bola gitu kan, tuh, udah nggak apa-apa. Terus kalau duhur, asar, maghrib nggak kesempatan ke masjid, terus kita selama ini isya sama subuhnya kemana? Hah? Belum pulang ya? Begadang kali ya, habis siskamling kali ya. Nah ini persoalan. Nah sekarang disempurnain lewat ayat Quran yang mengajarkan kepada kita walitukmilul iddata walitukabirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun, kata Allah. Al-Baqarah 185, ya. Walitukmilul iddata, nanti nih 2 hari kemudian disempurnain deh bilangan Ramadan kita, puasa kita sempurnain. Kalau zamannya orang tua kita dulu sempurnain sampai maghrib, Pak. Karena rumus puasa itu min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, dari mulai terbit fajar, itu mulai kita start puasa itu, nahan nggak makan nggak minum, ila ghurbi syamsi, sampai terbenam matahari, ya, itu puasa. Itu kalau orang dulu, kalau udah masuk waktu asar udah boleh buka kalau zaman dulu. Itu nggak aci tuh puasanya. Tapi kadang-kadang dipengaruhi oleh, kalau di tempat saya itu dipengaruhi oleh suara beduk kadang-kadang, ya. Jadi pas waktu masuk asar, tuh masjid-masjid musola kampung udah pukul beduk dah. Tuh, pukul beduk. Sehingga dengan ditabuhnya beduk, orang yang nggak paham agama atau pemahaman agamanya masih belum meningkat, itu dianggapnya udah boleh berbuka. Nah kalau ada di antara bapak yang andai kata habis asar terus makan, nanti pada malam takbiran itu berarti puasanya nggak sempurna, kurang 1 hari. Nah jadi walitukmilul iddata, ya, disempurnain bilangannya. Udah sempurna pas maghrib, walitukabirullah, coba tolong, ya, tolong tahun ini ditingkatkan rasa memahabesarkan Allahnya, rasa memuji Allahnya, rasa mengagungkan Allahnya lewat takbir. Karena ayatnya itu walitukabirullah ala mahadakum, bertakbirlah terhadap apa yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Kita diberikan kemampuan bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh gitu kan. Sebab nggak semua orang bisa sempurna, bisa puasa pol, Pak, ya. Kalau tempat saya ada orang puasa cuma 3 hari. Sini ada nggak? Orang Islam puasa 3 hari, sini ada nggak? Ya kalau bapak-bapak enggak, ini sekitar sini ada nggak? Ya. Hari pertama nyambut Ramadan, hari pertama, kedua pertengahan, karena kalau di kampung kan kunutan ya, sehingga banyak orang yang ngirim nasi uduk gitu kan. Yang ketiga biar wajahnya tampil beda di Ramadannya, lebarannya. Jadi sempurnakan. Maka sentuhan ruhiyah kita, jiwa kita dicas lagi, diisi, diakumulasi
proses pengecasannya lewat takbir. Kalaulah tidak mulai start ba'da maghrib setelah kita buka puasa yang terakhir, maka sekurang-kurangnya di pagi hari sejak kita mulai melaksanakan sholat subuh itu terus sampai menuju ke tempat lapangan, jangan berhenti takbir, Pak. Saya melihat mengamati kadang-kadang orang takbir aja males. Cuma satu orang aja yang suaranya rada bagusan. Yang bagus mah enak kita dengarnya walaupun kita ngetak. Ini kadang-kadang suaranya udah berantakan, ya. Akhirnya nggak diikut. Coba sekarang disempurnakan lewat takbir. Sehingga kalau takbir dimaknai secara mendalam, apalagi Bapak membaca takbirnya penuh penghayatan, insya Allah itu badan kita tuh rasanya bergetar. Apalagi kalau kita membuka membuka wawasan kita betapa orang dari seluruh seantero dunia, bukan saja di Nusantara, bahkan seluruh dunia pada hari yang sama, satu Syawal itu sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangin betapa sangat agungnya Allah, terus kita bertakbir dengan sangat mendalam. Kayaknya kita mungkin badan kita akan getar-getar, Pak, karena memaha besarkan, mengagungkan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi supaya sentuhan ruhiyah kita memaknai Idul Fitri itu betul-betul kerasa gerengnya gitu dalam di badan kita. Tidak hampa, tidak bias, ya, tidak seperti pada umumnya, tapi betul-betul kerasa Idul Fitri. Diharapkan tahun ini sama dengan Idul Fitri, sentuhannya dengan Idul Fitri pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Jadi takbir. Habis sholat subuh sini nih, imamnya pimpin dulu, ya, takbiran ikut sama kita, ya, takbir sepuas-puas sampai dimaknai itu arti takbir tuh. Kalau di tempat saya perintahnya walitu kabirullah ala mahadakum, disuruh bertakbir karena orang Islamnya belum melaksanakan perintah agama. Takbir-takbirnya dia main QQ sambil minum bir, kan parah itu, ya. Alama hadakum wala'alakum tashkuru, bertakbir. Syukur kalau sampai menjelang khotib naik di atas mimbar kita nggak berhenti takbir. Supaya makanan kita ini ada 3, Pak. Ada jasadiah kita, fisik kita dikasih makan dalam bentuk apa? Makanan minuman yang halal supaya sehat. Kemudian akal kita harus dikasih makanan dalam bentuk ilmu yang benar. Ruh kita, jiwa kita harus dikasih makanan dengan bentuk zikir, bertasbih kepada Allah supaya menjadi sehat gitu. Insya Allah kalau akalnya diisi dengan ilmu yang benar, jasadnya diisi dengan makanan yang halal dan yang baik, ruhnya diisi dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil kepada Allah, momentumnya sangat tepat, disunahkan kita suruh bertakbir oleh Allah setelah merampungkan puasa. Insya Allah kita gak bakal kena penyakit-penyakit yang sekarang lagi musim. Secara umum orang gampang kena penyakit itu karena makanannya nggak bersih, ya, hatinya. Bu, halo, ada ibu ya? Ibu pernah galau nggak? Pernah bete nggak? Pernah suntuk nggak? Pernah sakit nggak? Pernah sakit hati nggak, Bu? Sakitnya di mana? Oh, di situ ya. Ya. Insya Allah kalau zikir, kata Allah sendiri, waituk milul ala bidzikrillah tatmainul alladzina tatmainna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu diharapkan banyak ingatnya kepada Allah, banyak zikirnya kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, ingat dengan banyak berzikir kepada Allah, yaitu tadi itu Maha besar Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dimaknai gitu, Pak. Akbar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu akbar walillahil hamd, Allah yang besar dengan segala puji-pujiannya. Terus ada rentetan-rentetan kalimat berikutnya. Damai dah hati kita. Lebarannya betul-betul kerasa nuansanya, ya. Biar kita syukur kalau ada rencana pulang kampung, nggak ada yang nggak bisa pulang kampung juga seakan-akan kita ya nggak pulang, ya. Nggak pulang kampung, tapi kerasa banget gitu, ya. Jadi zikir, selesai zikir, ya, subuh terserah, terus mandi sunnah tuh, mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Jadi mandi kita nih yang
penting itu 3. Yang mandi sholat, mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, mandi Jumat. Tuh 3 mandi ini mandinya kayak kita habis hubungan dengan istri kita masing-masing, ya. Habis melakukan hubungan biologis dengan istri atau istri kepada suami. Itu juga kalau bapak-bapak yang kebetulan masih punya istri, ibu-ibu yang punya suami. Bagaimana kalau bapak yang nggak punya istri, nggak punya suami, ya bapaknya cari lagi, ya. Jadi dari mulai bahasa kitanya dari mulai pangkal rambut sampai ke ujung kaki terus kena air tuh, namanya mandi sunnah. Ya, mandi itu ada 3, ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi biasa. Nah mandi besok ini Idul Fitri namanya mandi sunnah, mandinya sama kayak orang mandi wajib. Ya, gosok dan pokoknya pakai parfum yang wangi-wangi, sabun yang mahal-mahal silakan, ya. Terus pakai, boleh melaksanakan wudhu, terus kemudian berikutnya adalah bapak pakai tuh, ibu pakai mukenahnya yang sutra itu bu, punya mukena sutra nggak bu? Jangan yang udah banyak tanda kuning-kuningnya masih dipakai, ya. Bapak juga begitu, jasnya dipakai, ya, gamisnya dipakai, baju kebesarannya dipakai, yang mahal-mahal itu, yang jahitnya cukup di teller terkenal itu dipakai. Jangan sampai pas Idul Fitri, ya, kata Al-Qur'an, kudu zinatakum inda kulla masjidin. Pakailah pakaianmu yang bagus-bagus ketika menuju masjid. Jadi waktu kita sholat Idul Adha, Idul Fitri, Jumatan, itu usahakan pakai bajunya mahal-mahal, pakai baju yang bagus-bagus, pakai baju yang keren-keren, jasnya dipakai, ya. Pakai minyak wangi yang mahal-mahal, ya. Pakailah Estée Lauder, pakailah Trinity, jangan pakai minyak PPO. Wah, pakai minyak PPO. Dan waktu muda pakainya minyak yang mahal-mahal, pas tua pakainya minyak Remason gitu kan, sambil untuk pijitin, ya parah itu namanya. Jadi supaya kalau ibu mah nggak sunnah lah pakai minyak wangi, ya nggak bagus ibu mah. Kalau pakai minyak wangi di rumah boleh bu, untuk supaya bisa dihendus sama suaminya, supaya suaminya seneng nyiumin ibu, bu. Jadi kalau ibu yang belum umroh, belum haji tuh buatlah suami supaya seneng nyiumin ibu. Karena ada satu ungkapan, mangqobala zaujatahu faqanna qabala hajar aswad. Barang siapa seorang istri yang senang dicium sama suaminya, maka dapat pahala kayak nyium hajar aswad. Sekali cium 35 juta. Bayar. Umroh kan sekarang 35 juta. Ya, jadi ayo bayar Pak 35 juta, habis nyium gua loh gitu ya. Tengah sempat umroh nggak apa-apa lah, 30 juta. Umrohnya kapan gitu ya. Sekarang umroh aja harus nunggu 1 tahun. Jadi begitu Pak. Ya, pakai minyak wangi, pakai jas, ya. Terus baru sholat sambil ngikutin apa yang dikomandoin oleh imam kita dalam rangka mengumandangkan takbir. Terus baru berikutnya adalah tahniah, saling mengucapkan kata selamat sebenarnya. Ini jangan tersinggung ya, kita masih budaya sekulernya, budaya tradisi yang masih berkembang di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita udah paham. Jadi yang benar adalah mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat antara bapak dengan bapak, antara ibu dengan ibu, atau boleh antara bapak dengan ibu, sepanjang yang antara bapak dengan ibu ini dikasih jarak, jangan sampai bermusafahah, bersalaman. Jadi sebenarnya salaman laki-laki perempuan di nuansa Idul Fitri, Idul Adha itu nggak ada sunahnya. Ya, jadi kalau kita nggak salaman di antara bapak dengan ibu yang bukan muhrim, itu nggak apa-apa, agamanya nggak, jadi nggak bakal ngurangin gengsi, nggak bakal menghapus dosanya atau kesalahannya, tidak, enggak Pak. Malah di antara bapak ya salaman lah, sambil ngucapin musalaman juga boleh, nggak salaman juga boleh, ucapin tahniah, ya. Ucapan yang sunnah itu sebenarnya bukan minal aidin wal PKI, ya. Apalagi PKI-nya mau bangkit nanti 30 September nanti di Senayan kalau nggak dijegal sama para jenderal ya. Jenderal kemarin udah marah-marah tuh di Balai Kartini. Udah sekitar 8 jenderal marah-marah tentang dikhawatirkan
bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia karena ditandai sama pakai pin palu arit itu, ya. Tuh. Jadi bukan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu bukan ucapan yang sunnah ketika kita melaksanakan Idul Fitri bersama kita. Yang benar adalah ucapan yang dilakukan oleh para sahabat kalau ketemu dalam suasana Idul Fitri, Idul Adha, ngucapinnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita kenal udah jadi orang Islam udah lama, insya Allah apa ya? Apa nggak Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kayak gitu aja susah banget ngapalin, ya. Apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau yang udah hafal, karena jawabannya masih belum hafal, ya udahlah amin lah. Main amin aja dia. Karena jawabnya kalau diucapin tanya sama saudara, nak taqabbalallahu minna wa minkum, ya jawab aja minna wa minkum taqabbal ya karim. Atau karena terlampau ribet gitu udah amin gitu aja lah. Kayak kita doa panjang-panjang akhirnya ya kena kepanjangan jadi nggak khusyuk. Akhirnya doa singkat sama panjang ataupun pendek atau panjang sama saja Allah sangat mendengar. Sehingga doanya dipendekin sama dia. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Itu mah doanya iklan sprint itu mana ya. Ya, doa singkat banget. Jadi gitu, ucapnya taqabbalallahu minna minkum ya bolehlah ditambahin dengan mohon maaf lahir batin sebagainya. Ya, nggak minta mohon maaf lahir batin juga udah dimaafin karena kita sebenarnya minta maaf saling memaafkan silaturahmi itu di sebelum masuk ke Ramadan karena ada ungkapan bahwa seorang suami, seorang istri jangan diharap puasanya bisa sempurna kalau nggak minta maaf sama suami, sehingga istri yang soleha, anak yang soleh, atau diantara kita hubungan kemasyarakatan yang soleh antara tetangga akan mengawali Ramadan itu insya Allah sudah saling memaafkan, sehingga pas datang Idul Fitri kita nggak perlu minta maaf lagi. Ucapannya adalah ucapan selamat ya Anda telah puasa selama 1 bulan, tarawihnya juga nggak bolong-bolong ya Anda juga selamat gitu. Ini ucapan taqabbalallahu minna wa minkum yang artinya moga-moga Allah menerima kita dan menerima ente juga. Menjawab minna wa minkum taqabbal ya. Kan yaudah kalau begitu mudah-mudahan kita semua termasuk ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ngucapinnya. Jangan salaman kalau bisa antara laki-laki perempuan. Karena itu bukan muhrim. Ini malah ngancam, biarin aja. Pas lebaran gua temuin dia, pokoknya gua remet-remet tangannya. Wah, parah itu. Ya, udah rencana duluan, jangan. Termasuk tradisi yang enggak bagus itu Pak, mohon maaf. Kalau bisa mah usahain ditinggal deh. Ketika kita ngawinin anak ya di acara suasana pesta itu saya masih melihat kadang-kadang orang Islam ini bini orang main sengak-sengok aja. Iya ini jadi menerima tamu kan, udah dibacain doa, udah ucapan selamat kepada besan laki, besan perempuan, besan. Itu saya lihat banyak orang Islam yang main sengak-sengok aja kayak Habibie. Gara-gara Habibie ini dulunya nih pulang dari Jerman, tradisi sengak-sengok ke bini orang itu sehingga jadi budaya sampai sekarang. Itu kata Rasulullah, jangankan sengak-sengok orang yang bukan muhrimnya Pak, salaman antara laki dengan perempuan, kata Nabi, andai kata orang itu kepalanya ditusuk sama paku kayak apa sakitnya ditusuk sama paku, itu masih lebih mendingan daripada orang menanggung dosanya laki sama perempuan yang bukan muhrim saling salam-salaman. Jadi kalau bisa janganlah, dari jauh aja gitu. Pak M, mohon maaf ya, saya banyak godain Pak M, sebagainya, atau banyak guyon-guyon. Nah, kita juga yang laki-laki, Ibu, Bu RT, Bu RW, ya Bu PKK, Bu apalah, kita maaf juga barangkali selama kita bergaul banyak hal, banyak salah. Udah dari jauh aja cukup ya, sama-sama gitu. Jangan harus salaman. Jadi kalau kita salaman, mohon maaf ya, walaupun dosa kecil Pak, selama lebaran itu berapa puluh orang yang kita salamin wanita bukan muhrim itu. Akhirnya ya secara fitrah berarti nempelin dosa lagi ke hati sebelah kiri ini, nempel, berarti udah fitrah, udah kembali fitrah, maka dicorengi dengan melakukan sesuatu yang dilarang sama agama, yaitu salaman antara laki dengan perempuan. Itu budaya, tradisi jelek yang kalau bisa ditinggalin. Sama kayak orang pulang haji tuh Pak, pulang haji, saya menyaksikan langsung orang pulang haji udah dikumbah dengan tawaf, dikumbah dengan sa'i, dikumbah dengan berdoa di multazam dan sebagainya.
pulang sampai sini ketemu sama keluarganya, yaitu laki-laki perempuan yang bukan muslim sengok-sengok aja. Ya, itu menurut versi saya berarti mencorangi kembali nilai-nilai fitrah insannya, kesucian sudah dilakukan. Jadi kalau bisa, ya itu tradisi yang tidak ada anjurannya dalam agama untuk saling salam-salam, bahkan diharamkan dalam agama. Ya, jadi urusan tania, silaturahmi pada keluarga, ya bolehlah keliling-keliling itu kan, yang muda pada yang tua, yang dari sama tetangga, itu adalah yang harus dilaksanakan dalam menyempurnakan Ramadan kita di penghujung terakhir. Ya, demikian bapak-bapak dan hadirin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan ibadah saya dan ibadah kita semua di Ramadan 1437 Hijriah tahun ini lebih berkualitas, lebih baik, dan bisa mengantarkan kita terjadi satu perubahan untuk menuju pada yang lebih baik, insya Allah. Demikian, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.